Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Cloud Computing, yaitu keamanan dan compliance cloud modern dengan Terraform. Oke, jadi akan ada 3 hal yang kita bahas di sini, seperti pada slide berikut. Langsung saja. Oke, yang pertama, pondasi keamanan cloud modern. Untuk yang pertama adalah gambaran umum keamanan cloud. Halaman ini nih rangkum konsep dasar keamanan cloud modern, perbedaannya dengan on-premise, pilar CIA, model tanggung jawab bersama, resiko umum, serta peran otomatisasi dan LIC dalam menjaga konsistensi kontrol keamanan. Yang pertama ada definisi dan perbedaannya. Keamanan cloud adalah praktik melindungi data, aplikasi, dan layanan yang berjalan di lingkungan cloud, mendukung transformasi digital dengan skalabilitas dan elastisitas. Beda dengan on-premise, kontrol fisik beralih ke penyedia cloud, sementara pelanggan tetap bertanggung jawab atas konfigurasi, identitas, dan kebijakan akses. Oke. Lalu ada konsep IAM di lingkungan cloud. Yang pertama, apa itu definisi dan entitas utama IAM? IAM itu mengelola identitas dan mengakses ke resource cloud, mencakup user, group, role, serta service account sebagai entitas utama untuk mengontrol autentikasi dan otoritas. Uh, Akses diberikan seminimal mungkin sesuai kebutuhan tugas, memisahkan tanggung jawab kritis antar resiko untuk mengurangi resiko penyalahgunaan atau eskalasi hak akses. Selanjutnya, dasar-dasar enkripsi di cloud. Ada tipe enkripsi at least, in transit, in use. Ada kunci enkripsi simetrik dan asimetrik, KMS dan HSM di lingkungan cloud. Lalu ada skema enkripsi untuk storage, database, backup. Lalu ada pengaman komunikasi seperti TLS, VPN, dan private link. Dan ada rotasi dan life cycle manajemen kunci. Oke. Lalu ancaman dan insiden. Contoh insiden umum seperti yang sudah ada di layar. Average value-nya adalah 500, YoY growth-nya 10%. Nah, insiden ini umum meliputi bucket penyimpanan publik tak sengaja, token rahasia yang tertanam langsung dalam kode, serta konfigurasi itu terlalu longgar dan sulit diawasi. Oke, lanjut. Yang kedua, compliance dan shared responsibility model. Oke, yang pertama peran penyedia layanan cloud. Penyedia mengamankan infrastruktur fisik jaringan, hypervisor, dan core service. Mereka menjamin ketersediaan, redundansi, patching host, serta kepatuhan platform terhadap standar keamanan industri. Selanjutnya yang kedua, peran pelanggaran dan variasi layanan. Pelanggan mengamankan konfigurasi, identitas data, dan aplikasi, termasuk patchOS, firewall, IAM, porsi tanggung jawab berubah signifikan antara model LAS, PASS, dan SAS. Oke, selanjutnya kerangka compliance utama. Eh, Pertama, peran dan ruang lingkup compliance. Compliance memastikan kepatuhan regulasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta menjadi prasyarat tender. Fokus pada governance, dokumentasi, dan kontrol keamanan yang dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Lalu standar keamanan dan model tanggung jawab. Itu ada ISO 27001, SOC 2, PCI DEA, tetapkan kontrol, kebijakan, dan bukti audit. Standar global diselaraskan dengan regulasi lokal seperti PDP, pemanfaatan sertifikasi cloud sebagai bagian strategi compliance. Lalu yang ketiga, infrastruktur as code atau Terraform untuk keamanan dan compliance. Jadi pengenalannya, uh, definisi LAC itu infrastruktur as code.
Adalah pendekatan yang mendefinisikan dan mengelola infrastruktur melalui kode deklaratif. Terraform berperan sebagai orkestrator lintas cloud yang menerjemahkan cloud menjadi perubahan terkontrol, dapat diulang dan terdokumentasi pada berbagai penyedia infrastruktur. Eee, untuk manfaat dengan IIC, infrastruktur menjadi konsisten antara lingkungan, dapat direview layaknya kode aplikasi dan dikelola melalui version control. Perubahan terekam jelas, dapat di-rollback, serta memudahkan kolaborasi tim dapat dalam menjaga keamanan dan compliance secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengelola IAM dan Terraform. Ya, step satu kita merancang modul IAM reusable. Lalu step 2 review, otomatisasi, dan integrasi IAM. Oke, selanjutnya mengotomatisasi enkripsi dan konfigurasi aman. Yang pertama, enkripsi default dan manajemen kunci. Itu mendefinisikan KMS dan kebijakan akses dengan Terraform, memastikan enkripsi default untuk storage, database, dan log, serta menerapkan template resource aman seperti security group, subnet, dan endpoint private. Lalu, pola aman dan validasi konfigurasi menggunakan variabel dan nilai default untuk masa konfigurasi aman, menerapkan pattern usable untuk TLAs, sertifikat dan secret management, lalu memvalidasi konfigurasi dengan tool tambahan seperti TFSIC dan Checkov. Baik, sampai situ saja. Terima kasih sudah menonton. Eh, saya Satria Salim mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.